Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita umur, memberikan kita hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ringankan kaki kita. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk bisa datang dalam majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dibanggakan oleh Rasulullah, bahkan dibanggakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para penduduk langit dan bumi. Yaitu majelis yang mana di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan hal-hal yang berhubungan berkaitan dengan tata cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kajian dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang wafat tahun 279 Hijriah. Yang mana membahas tentang atau membahas hadis-hadis yang berhubungan dengan keseharian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah malam hari ini kita masuk bab yang ke-44, yaitu penjelasan tentang bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharaini wa adkhalahu fasiha jannati amin. Berkata Imam Abu Saurah, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi qiraati Rasulillah. Bab penjelasan tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bacaan di sini adalah bacaan Al-Quran, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Dan tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik dalam membaca Al-Quran, karena kepada beliaulah Al-Quran ini diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada para sahabat. Maka patut bagi kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Pada bab yang ini, hadis yang pertama, musannif mengatakan qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Al-Laits an ibn Abi Mulaikah an Ya'la ibni Mamlak annahu sa'ala Umma Salamah. Dari Ya'la bin Mamlak rahimahullah, seorang tabi'in, beliau bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, an qiraati Rasulillah, tentang bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bacaan Al-Qur'an. Fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassarah. Ternyata tiba-tiba saja Ummu Salamah menggambarkan bacaan yang cukup detail, harfan, satu huruf. Maka di hadis ini Ummu Salamah sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an. Ketika ditanya oleh
seorang tabi'in yang bertanya pada Ummu Salamah, bagaimana bacaan Al-Quran, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Maka Ummu Salamah tidak menceritakan tapi langsung memberi contoh. Jadi di sini beliau fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassarah harfan harfan. Jadi Ummu Salamah memberikan contoh bacaan seperti bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bacaan beliau? Bacaan beliau adalah harfan harfan. Makna dari harfan harfan ini adalah beliau membaca dengan tenang, dengan jelas. Seolah-olah seperti satu huruf dengan huruf yang lainnya itu dipisah. Tapi bukan berarti dipisah. Ya. Seolah-olah huruf dengan huruf yang lain itu dipisah. Karena apa? Karena saking tartilnya, saking jelasnya, saking bagusnya bacaan tersebut. Ya. Maka di sini ada pelajaran bagi kita bahwasanya bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil dan bagus, ya. Bacaan yang tartil dan bagus. Ya. Jadi dibaca dengan perlahan-lahan, dengan menunjukkan huruf-hurufnya, makharijil huruf, sifatul huruf, tajwidnya dijaga. Ini bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka selayaknya kita juga ketika membaca Al-Quran, ya, kita membaca dengan perlahan-lahan sehingga ketika kita membaca kita juga bisa sambil meresapi makna dari Al-Quran tersebut. Baik, kemudian hadis yang kedua, qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Wahab ibnu Jarir ibnu Hazim. Qala hadatsana Abi an Qatadah. Qala qultu li Anas, dari seorang tabi'in Imam Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan, aku berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat, kaifa kanat qira'atu Rasulillah, bagaimana dahulu bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bacaan Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka sahabat Anas bin Malik mengatakan maddan, panjang. Apa makna maddan atau panjang ini? Maknanya adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperhatikan panjang dan pendek dari yang dibaca. Ya. Dari yang dibaca. Jadi yang panjang dibaca panjang, ya. Yang panjang dibaca panjang. Ya. Bukan maknanya adalah memperpanjang melebihi batas, bukan. Ya. Bukan memperpanjang melebihi batas, maksudnya dipanjang-panjangan, bukan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran, beliau memanjangkan sesuai dengan porsi masing-masing. Ya. Jadi kalau misalkan dalam ilmu tajwid ya ada macam-macam mat, gitu ya. Ada mat wajib, ada mat jaiz, ada mat batal, ada mat iwad dan seterusnya. Jadi dibaca. Kalau misalkan dengan 6 ketukan, 6 harokat, dibaca 6 harokat. Kalau zaman Nabi belum ada ya ilmu harokat atau apa enggak. Itu hanya perkiraan saja. Perkiraan saja. Makanya dulu guru kami Al-Quran menyampaikan bahwasanya hitungan ketukan itu hanya takrib, hanya perkira-kiraan saja. Ya, tapi itu bisa didapatkan panjang pendek itu tentu dengan talaki dari guru. Makanya kalau belajar Al-Quran harus melalui guru, talaki guru, tidak bisa hanya memperkirakan sendiri. Intinya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran, beliau memperhatikan panjang pendeknya. Ini penting, ya. Ini penting karena bisa jadi ketika orang itu memanjangkan sesuatu yang harusnya pendek atau memendekkan sesuatu yang harusnya panjang ketika membaca Al-Quran, bisa jadi makna-makna bisa berubah. Sangat bisa, ya. Sangat bisa, ya. Taib. Ya. Kemudian, ya, jadi ini hadis yang kedua, pelajaran bisa diambil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran memperhatikan juga panjang pendek dari bacaannya. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab ini, qala hadatsana Ali bin Hujr
Qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Umawi an Ibnu Jurayj an Ibnu Abi Mulaikah an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Dari sahabat Ummi Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan qalat kana Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu, memotong-motong bacaannya. Memotong-motong bacaannya. Bagaimana maksud dari memotong-motong bacaan? Beliau menjelaskan, Ummu Salamah, yaqulu, Rasulullah membaca, misalkan ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Membaca alhamdulillahi rabbil alamin, thumma yaqif. Kemudian Nabi berhenti. Waqaf di situ. Thumma yaqul, kemudian membaca ar-rahmanir rahim, thumma yaqif. Kemudian beliau berhenti di situ. Ya, jadi maksudnya memotong-motong itu adalah berhenti di setiap ayat. Berhenti di setiap ayat. Wa kana yaqra, dan beliau dahulu membaca Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Di sini ada penjelasan, ya, di sini ada penjelasan dari pensyarah yaitu Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Beliau mengatakan, dan di dalam buku-buku yang tersebar yang tercetak dari naskah kitab Syama'il ini, di situ Malik Yaumiddin dengan memanjangkan Malik Yaumiddin, memanjangkan kata ma. Ya. Tapi beliau menukil dari Al-Qistilani, beliau mengatakan wadhunu sahwan minan nusakh was-shawab Malik. Yang benar, ya, Al-Qistilani beliau mengatakan, ya, sepertinya ini ada kesalahan dulu ketika orang-orang itu menyalin manuskrip, mereka salah dalam menyalin hadis akhir penggalan akhir hadis ini. Harusnya wa kana yaqra'u Maliki Yaumiddin. Ya, jadi kalau dalam ilmu qiraah surat Al-Fatihah ketika ayat Maliki Yaumiddin itu bisa dibaca agak panjang dimatkan pada mimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin yang masyhur. Bisa juga dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, di sini Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menjelaskan, dan Nabi dulu juga pernah membaca dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Dipendekkan mimnya. Ya, itu salah satu qiraah. Salah satu qiraah dalam ilmu Al-Qur'an. Tapi ala kulli hal, ada pelajaran di hadis yang ketiga ini. Pelajaran bisa kita ambil adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran, beliau terbiasa atau beliau berhenti di setiap ayat. Beliau berhenti di setiap ayat. Ya. Jadi tidak dilanjut gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Enggak. Tapi dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, ya. Jadi dijeda. Ya. Jadi itu adalah bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Nah, apakah berarti tidak boleh menyambung ayat? Boleh saja. Ya. Kalau dalam ilmu tajwid itu masuk dalam bab al-waqaf wal ibtida, masalah wakaf dan memulai kembali. Jadi boleh. Jadi istimror. Jadi melanjutkan, menyambung beberapa ayat boleh. Ya, menyambung beberapa ayat boleh, dan beberapa qurra, beberapa ahli qiraah juga kadang membaca waktu mengimami juga disambung. Juga kadang disambung, ya, Al-Fatihah itu. Ya, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang seperti yang disifatkan oleh Ummu Salamah, ketika beliau membaca, beliau memenggal atau berhenti di setiap ayat dari Al-Quran. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an Muawiyah bin Shalih an Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah, dari Abdullah bin Abi Qais rahimallah, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an qiraatin Nabi, tentang bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana yusiru bil qiraah, apakah beliau itu pelan
dalam membaca am yajhar, apakah beliau keras, maknanya mengeraskan bacaan. Ya. Maksudnya adalah ketika pada sholat malam. Ya. Makanya di sini Imam Al-Baijuri rahimahullah beliau memberikan penjelasan ya, tentang bacaan Nabi, maksudnya ay bil laili kama yu'lam min sani'ihi fi jami'ihi haitsu awrada fi babil qiraah bil lail bihadzal isnad. Ya, maksud dari bagaimana bacaan Nabi adalah bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam. Karena Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, ya, dalam kitab sunannya, beliau menyebutkan hadis ini dan beliau memberikan tambahan. Ya, jadi kalau dalam Jami' Tirmidzi atau kitab Sunan Tirmidzi, hadis ini ada tambahan sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail, ada tambahan bil lail di malam hari. Itu kata Imam Baijuri. Maka di sini pertanyaan itu diajukan kepada Sayyidah Aisyah tentang bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an ketika di salat malam. Apakah beliau memelankan suaranya atau mengeraskan suaranya? Qalat, maka beliau mengatakan kullu dzalika qad kana yaf'alu. Ya. Semuanya pernah dilakukan Nabi. Ya. Semuanya pernah dilakukan Nabi. Qad kana rubbama asar. Terkadang beliau memelankan suara. Wa rubbama jahar, dan terkadang beliau mengeraskan suaranya. Fakultu, maka Abdullah bin Abi Qais tadi yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah mengatakan fakultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan dalam masalah ini keluasan. Ya. Baik, maka dalam hadis ini Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacaan Al-Quran ketika waktu malam, ketika sholat malam, apakah dikeraskan ataukah dipelankan? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya dua-duanya pernah dilakukan Nabi. Nabi juga pernah memelankan suaranya, Nabi juga pernah mengeraskan suaranya. Maka pelajaran dari hadis ini yang bisa diambil adalah bahwasanya diperbolehkan dalam salat malam kita mengeraskan bacaan Al-Quran ataupun kita melirihkan bacaan Al-Quran, ya, melirihkan bacaan Al-Quran. Dalam riwayat pernah disebutkan, ya, bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau ketika membaca Al-Quran itu cukup lirih. Sedangkan sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau salat malam itu membacanya cukup keras, cukup keras. Ya. Nah, ala kulli hal boleh bagi kita untuk melirihkan atau mengeraskan bacaan tersebut. Ya, kembali pada masing-masing, mana yang lebih khusyuk, mana yang lebih nyaman ketika dia melakukan sholat, maka boleh dilakukan. Ya, maka boleh dilakukan. Ya. Selama kerasnya tidak sampai mengganggu, ya. Selama kerasnya tidak sampai mengganggu, ya, sampai keluar dari atau sangat keras sekali, ya, sehingga mengganggu, maka ini tidak boleh karena ada unsur mengganggu. Tapi kalau kerasnya biasa standar maka boleh saja. Allah taala alam. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Mis'ar an Abi al-Ala al-Abdi an Yahya bin Ja'dah an Ummi Hani. Dari sahabat Ummu Hani binti Abi Thalib, ya, ini saudarinya Ali. Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, kuntu asma'u qira'atan Nabi. Aku dulu pernah mendengar bacaan Al-Quran Nabi SAW bil laili, pada malam hari. Wa ana ala arishi, dan aku berada di atas ranjangku, ya, dan aku berada di atas ranjangku. Baik. Maka di hadis ini ada penjelasan dari Ummu Hani bagaimana bacaan Nabi SAW ketika salat malam, beliau membaca cukup keras. Membaca apa? Membaca cukup keras.
Ya. Karena sampai Ummu Hani ini itu mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada kemungkinan ini ketika Fatu Mekah ya, ada kemungkinan seperti itu karena Nabi cukup lama tinggal di Mekah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup lama tinggal di Mekah ketika Fatu Mekah, maka bisa jadi ini terjadi ketika Fatu Mekah. Ya. Dan Ummu Hani masih saudarinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masih saudarinya. Baik. Nah, maka dari hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di malam hari dengan suara yang cukup keras, ya. Dengan suara yang cukup keras, ya. Hingga seisi rumah bisa mendengar. Bisa mendengar. Ya. Dan ada khilaf di antara para ulama mana yang lebih afdol, apakah memelankan suara atau mengeraskan suara. Ya. Apakah memelankan suara ataukah mengeraskan suara. Para ulama Syafi'iyah mengambil jalan tengah, ya. Tidak terlalu pelan, ya, tidak terlalu lirih, dan juga tidak terlalu keras. Ya. Jadi tidak terlalu lirih dan juga tidak terlalu keras, pertengahan. Ya. Jadi diambil pertengahan. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Muawiyah bin Qurrah. Qala beliau mengatakan sami'tu Abdullah ibn al-Mughaffal yaqulu, aku pernah mendengar Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan ra'aitun Nabi, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi, di atas ontanya, yaumal fathi, pada hari Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah. Wa huwa yaqra'u, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Surat Al-Fatah, ya. Jadi sahabat Abdullah bin Mughaffal ini, beliau menyampaikan bahwasanya ketika Fatu Mekah, beliau melihat Nabi SAW pas naik ontanya, beliau membaca surat Al-Fatah ini. Qala, kemudian beliau mengatakan, yaitu sahabat tadi mengatakan, faqara'a wa rajja'a. Maka Nabi SAW membaca Al-Quran dan rajja'a. Dan beliau sesekali mengulang bacaannya. Jadi mengulang bacaannya. Qala wa qala Muawiyah, dan perawi mengatakan, berkata Muawiyah bin Qurrah, laula an yajtama'un nasu, kalau bukan sekiranya, ya, aku khawatir manusia akan berkumpul alayya kepadaku, la akhadtu lakum fi dzalika saut, sungguh aku akan menirukan bagi kalian bagaimana suara tersebut. Au qala allahni, atau bagaimana mengulanginya. Bagaimana mengulanginya. Baik. Maka di hadis ini ada pelajaran, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama adalah Nabi SAW bahkan ketika berada di atas kendaraannya, beliau juga membaca Al-Quran. Beliau membaca Al-Quran. Jadi barangkali ya ketika kita berkendara, ya, kemudian ya kita sedang bersendirian, tidak ada teman ngobrol, ya, maka afdal kalau misalkan kita punya hafalan Al-Quran, kita murojaah bacaan kita murojaah hafalan Al-Quran kita. Kalau misalkan tidak punya hafalan, ya zikir atau yang semisalnya. Jadi manfaatkan waktu yang ada untuk apa? Untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kisah dulu guru saya itu guru Al-Quran. Beliau menceritakan ketika mengambil sanad, ketika beliau mau setoran, beliau harus naik motor dulu, gitu. Harus naik motor dulu ke tempat syekhnya. Dan beliau mengatakan, ketika itu beliau sudah menikah, sudah punya anak, dan beliau mengatakan, waktu saya murojaah, ya ketika saya berada di atas motor itu. Jadi beliau itu mempersiapkan setoran untuk mengambil sanad Al-Quran kepada syekhnya. Beliau persiapkan ketika naik motor. Jadi ketika di atas motor, beliau murojaah, ya, beliau murojaah hafalan Al-Quran. Ya, dan itulah Nabi SAW juga
membaca Al-Quran ketika beliau di atas di atas kendaraan. Ya, ketika beliau di atas ontanya. Ya, maka di sini ya ada pelajaran bagi kita itu tadi bahwasanya hendaknya kita manfaatkan waktu yang ada, bahkan di atas kendaraan sekalipun kalau ada waktu luang atau ada kesempatan kita untuk melakukan zikir atau membaca Al-Quran, maka kita lakukan. Ya, bahkan ketika berada di atas kendaraan. Pelajaran selanjutnya di antara faedah di sini adalah boleh membaca Al-Quran ketika berada di atas kendaraan. Ya, boleh, tentu saja boleh. Dan ini termasuk memanfaatkan waktu yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran hadis ini adalah boleh mengulang bacaan Al-Qur'an dengan tujuan untuk kekhusyuan. Ya, dengan tujuan untuk khusyuan. Misalkan ketika orang baca Al-Qur'an kemudian mendapati satu ayat yang sangat mengena pada hatinya. Mendapati satu ayat yang sangat-sangat mengena dalam hatinya. Ya. Misalkan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan azab. Ya. Misalkan tentang ayat-ayat yang berhubungan kengerian pada hari kiamat. Ya. Kemudian ketika dia membaca merasa ayat ini sangat-sangat menyentuh sekali dalam hati, kemudian dia mengulangi sambil meresapi maknanya, maka boleh. Ya, maka boleh. Selama tujuannya adalah memang karena kekhusyuan, ya, bukan dibuat-buat, ya. Maka ini diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW tadi disebutkan oleh sahabat tadi Abdullah bin Mughaffal, bahwa Nabi SAW qara'a wa rajja'a, beliau membaca dan terkadang mengulangi beberapa ayat yang beliau baca. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Nuh ibnu Qais al-Huddani an Husam ibni Misak an Qatadah qala. Dari Qatadah beliau mengatakan ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah seorang nabi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi illa hasanal wajhi, kecuali beliau itu atau nabi tersebut pasti orang yang bagus rupanya, wajahnya. Hasanah saut, dan bagus juga suaranya. Wa kana nabiyukum, dan bahwasanya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi, beliau bagus wajahnya, hasanah saut, dan bagus suaranya. Wa kana la yurajji', dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi bacaan Al-Qur'an. Apa maknanya? Maknanya adalah beliau tidak mengulang-ulang satu ayat. Ya. Hadis sebelumnya dipersaksikan Nabi mengulang-ulang satu ayat. Tapi di hadis ini beliau tidak mengulang-ulang. Nah, bagaimana cara mengkompromikan dua hadis yang terlihat bertentangan? Ya, yang terlihat bertentangan ini. Maka para ulama menyampaikan bahwasanya sebenarnya hadis ini tidak bertentangan. Karena Nabi SAW tidak setiap membaca Al-Quran kemudian mengulang-ulang ayat. Jadi terkadang Nabi itu mengulang dan terkadang tidak mengulang. Maka kalau ketika sahabat itu berada, ketika Nabi membaca dengan mengulang, dia ya menyampaikan bahwasanya Nabi mengulang ayat yang dibaca tadi. Tapi ketika sahabat itu berada bersama Nabi, ketika Nabi membaca Al-Quran tidak mengulang, ya beliau sampaikan apa adanya. Ya. Jadi Nabi tidak mengulang ayat yang beliau baca. Jadi tidak ada pertentangan. Maka para ulama mengatakan di sini, Imam Baijuri beliau mengatakan ma'nahu annahu kana yasruqu ahyanan li faqdi muqtadhihi aw li bayanin annal amra wasi'un fi fi'li wa tarki. Bahwasanya makna atau cara menggabungkan ini ya bisa jadi yang pertama adalah beliau terkadang meninggalkan, terkadang melakukan, ya, karena memang ada faktor-faktor untuk melakukannya. Dan juga yang kedua bisa jadi ini penjelasan tentang bahwasanya perkara ini boleh ditinggalkan, boleh dilaksanakan. Ya. Jadi ini suatu hal yang tidak menjadi keharusan, ya, tidak menjadi apa? Menjadi keharusan.
Ya, karena iman seorang itu kan naik turun kan gitu. Jadi ketika membaca Al-Quran kemudian imannya pas naik, ya kebetulan imannya pas naik, kemudian sangat-sangat meresapi bacaan Al-Quran, karena merasa dalam beberapa tahun ini saya membaca Al-Quran itu kok kurang meresapi, terus ketika itu dia sangat meresapi di satu ayat itu, maka boleh dia mengulangi untuk tujuan kekhusyuan, tapi tidak menjadi sebuah kelaziman harus, bukan. Ya. Baik, maka pelajaran dari hadis ini, yang pertama adalah kita tahu dari hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki suara yang indah dalam baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran dengan suara yang indah. Makanya di sini dikatakan wa kana nabiyukum hasanal wajhi hasanas saut. Nabi kalian itu wajahnya bagus dan suaranya juga bagus. Jadi ketika beliau membaca Al-Quran, beliau memiliki suara yang merdu. Ya. Ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW juga memerintahkan bagi umatnya untuk membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, suara yang maksimal ya, karena nggak semua orang punya suara bagus kan gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa memperbagus bacaan Al-Quran maka boleh. Ya. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, Nabi SAW bersabda, Zainul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Pernah kita bahas di kitab At-Tibyan ya, pada pembahasan kitab sebelum ini. Ya, bahwasanya itu termasuk anjuran ketika membaca Al-Quran kita membaca dengan suara yang indah, suara yang bagus, ya, suara yang bagus. Ya. Baik. Kemudian di antara pelajaran hadis ini bahwasanya tarji' fil qiraah, ya, tarji' fil qiraah, jadi mengulang-ulang salah satu ayat atau dua ayat ketika membaca Al-Quran, ya itu bukanlah suatu keharusan, karena Nabi juga terkadang meninggalkan hal tersebut. Ya, meninggalkan hal tersebut, sebagaimana yang disebutkan di sini. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Yahya bin Hasan qala hadatsana Abdurrahman ibn Abi Zinad an Amr ibni Abi Amr an Ikrimah an Ibn Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, kana qiraatun Nabi, bahwasanya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Qur'an, rubbama yasma'uhu man fil hujrati wa huwa fil bait. Ya. Terkadang ya, mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berada di dalam hujrah, di dalam kamar. Wahwa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah. Ya. Jadi gambarannya ini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah beliau, kemudian beliau membaca Al-Quran, ya, beliau membaca Al-Quran, dan terkadang ya bacaan Al-Quran itu, bacaan Al-Quran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar di kamar yang lain. Ya, jadi satu rumah itu mendengar, ya. Jadi satu rumah itu satu mendengar. Ya, tapi apa? Tapi tidak sampai suaranya keluar dari rumahnya. Tidak sampai suaranya keluar dari rumahnya. Jadi hanya sebatas dalam rumah itu. Ya. Nah, ini apa yang dipersaksikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah beliau membaca Al-Qur'an, ya, seisi rumah bisa mendengar bacaan beliau. Maka di sini ada pelajaran, ya. Di sini ada pelajaran bahwasanya termasuk hal yang Nabi SAW kerjakan adalah membaca Al-Quran di rumah. Ya, membaca Al-Quran di rumah. Ya. Dan ini kalau misalkan tidak terbiasa kadang agak riuh, agak sedikit sungkan gitu kadang. Iya. Dulu juga gitu, kita karena di rumah itu tidak terbiasa membaca Al-Quran. Ya, dulu waktu SMP ya SMP itu. Nah, itu karena memang kondisi rumah gitu ya. Kondisi rumah
tidak pernah baca Al-Quran. Ya, pokoknya kalau biasanya kan pandangan orang baca Quran di masjid, ngapain di rumah gitu, gitu. Nah, kadang kita mau membaca, memulai untuk membuat satu sunnah di dalam rumah itu memang agak berat. Ya, jadi kadang agak sungkan atau agak gimana gitu ya. Tapi ya Bismillah, ya kita coba. Ketika kita memulai, ya kita memohon pertolongan pada Allah supaya istiqomah. Ya, bisa misalkan kalau misalkan kita masih agak sungkan, agak malu, mungkin suaranya agak pelan, ya. Untuk membiasakan hati dan membiasakan mental kita dulu, ya, kebiasaan itu. Tapi kalau misalkan kita sebagai kepala keluarga, ya ini lebih mudah ya. Ini kondisinya kalau misalkan dia anak misalkan, sedangkan orang tua yang tidak memiliki kebiasaan baca Al-Quran di rumah, itu kadang agak sungkan atau apa. Ya. Ala kulli hal, bahwasanya ini termasuk hal yang baik, yaitu menghidupkan rumah dengan baca Al-Quran, ya, dibacakan Al-Quran di dalamnya, ya, kita membaca Al-Quran di dalamnya. Baik, sebagaimana Nabi SAW, beliau juga di rumah membaca Al-Quran, ya, di rumah beliau SAW, beliau juga membaca Al-Quran. Dan di sini, ya, pelajaran yang lainnya adalah diperbolehkan ketika membaca Al-Quran mengeraskan supaya didengar untuk orang-orang yang berada di rumah tersebut. Ya. Mengeraskan bacaan Al-Quran untuk didengar orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut. Ya. Selama apa? Ya. Selama memang tujuannya adalah untuk memberikan contoh kepada yang lain. Misalkan kita kepala keluarga, kita memberikan contoh kepada istri, kepada anak, supaya ayo kita membaca Al-Quran, ya. Abi saja membaca Al-Quran, ayah saja membaca Al-Quran, masa kalian enggak? Jadi memberikan contoh seperti itu, maka itu bagus, ya, itu hal yang bagus sebagai contoh bagi anggota keluarga tersebut. Tapi kalau misalkan tujuannya adalah riya, untuk misalkan di situ karena ada saudara atau apa supaya dibilang ini mungkin agak dijaga, mungkin ya kita agak pelankan, ya, daripada nanti penyakit riya itu akan menghapus amal kita. Itu kalau misalkan ada riya di dalam hati kita, ada sum'ah, ada ingin didengar, ya. Tapi kalau misalkan tujuannya tadi, ya, niat kita adalah untuk memberikan contoh pada orang, maka tidak masalah, tidak mengapa. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah bab tentang bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-45. Qala al-musannif rahimallahu taala, babu ma jaa fi bukai Rasulillah. Bab penjelasan tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa hubungannya bab ini dengan bab membaca Al-Qur'an? Karena akan disebutkan di dalam bab ini adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang tangisan Nabi ketika berhubungan dengan bacaan Al-Qur'an. Ya, karena tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu macam-macam. Ya, kadang Nabi SAW ya menangis karena kasih sayang atau merasa haru, ya, terhadap mungkin jenazah orang yang meninggal atau apa, ada rasa keharuan seperti ketika beliau ditinggal mati oleh anaknya Ibrahim, ya, kemudian ditinggal mati oleh anaknya yang perempuan, ya, Ummu Kulthum dan Ruqayyah, ya. Dua-duanya meninggal ketika Nabi masih hidup, ya, istrinya sahabat Utsman. Ya, dan juga seperti ditinggal oleh sahabat Hamzah misalkan, ya, Hamzah ketika beliau syahid di peperangan Uhud, ya, maka beliau menangis, ya. Juga terkadang Nabi SAW beliau menangis, ya, karena membaca Al-Quran atau karena hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, ya. Maka di sini, ya, musannif atau Imam Tirmidzi akan menyebutkan beberapa hadis tentang tangisan Nabi SAW yang berhubungan dengan Al-Quran, ya, yang berhubungan dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Maka di sini qala al-musannif rahimahullah taala berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, hadis yang pertama dalam bab ini, qala hadatsana Suaid ibn Nasr qala hadatsana Abdullah ibn Mubarak an Hammad ibn Salamah an Thabit
an Mutarrif wa huwa ibnu Abdullah ibnu Syakhir an abihi. Dari Mutarrif, dari ayahnya yaitu Abdullah bin Syakhir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Sedangkan beliau dalam kondisi salat. Wali jaufihi, dan di dalam diri Rasulullah SAW atau di dalam tubuh beliau atau dalam dada beliau, azizun, terdengar gemuruh, ka'azizil mirjal, seperti gemuruhnya periuk ketika air itu mendidih. Ya. Minal bukai, karena tangis. Ya. Jadi ini ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Syakhir. Beliau menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan tangisannya. Ya. Sampai terdengar gemuruh dari dadanya. Ya. Terdengar gemuruh seperti gemuruh air yang mendidih ketika dimasak di dalam wadah. Ya. Maka di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah diperbolehkan menangis ketika sholat. Diperbolehkan apa? Menangis ketika sholat. Ya. Dan tidak membatalkan sholat. Ya. Jadi boleh menangis ketika sholat. Ya. Sebagaimana Nabi SAW juga beliau menangis ketika sedang sholat. Pelajaran yang kedua adalah termasuk hal yang dianjurkan ketika sholat adalah khusyuk. Iya. Termasuk hal yang dianjurkan ketika sholat adalah khusyuk dalam sholat. Di mana Nabi SAW tentu tidak menangis kecuali karena beliau khusyuk ketika melakukan sholat. Nah ini kadang yang sulit. Ya, khusyuk itu adalah suatu hal yang mahal dalam sholat. Ya, khusyuk itu suatu hal yang mahal dalam sholat. Mungkin bisa kita hitung ya sejak kita sholat pertama kali sampai hari ini. Kalau di prosentase, ya, berapa persen sholat kita yang benar-benar khusyuk. Ketika kita sholat benar-benar menghadirkan hati kita sholat. Ya. Kadang ketika sholat ada saja pikiran itu, entah itu masalah bisnis, entah masalah utang, masalah yang di rumah, masalah anak, keluarga, macam-macam datang semua. Pas selesai sholat ketemu teman sudah lupa. Itulah setan. Ya. Jadi memang khusyuk adalah suatu yang sangat-sangat mahal. Maka sangat beruntung ketika kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Ya. Karena ketika kita sholat dengan khusyuk, itu berarti kita sudah mendapatkan qurratu ain fi sholah. Sebagaimana Nabi SAW beliau menyampaikan, ya, wa ju'ilat qurratu aini fi sholah. Dan sholat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala qurratu ain, penyejuk pandangan. Ya. Dan buktinya adalah memang bahwasanya Nabi SAW ketika sholat beliau sangat-sangat khusyuk dan sangat-sangat menghadirkan hati ketika dalam sholat. Baik, kemudian hadis yang kedua. Qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Muawiyah bin Hisham qala hadatsana Sufyan anil A'mash an Ibrahim an Abidah an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala li Rasulullah, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata pada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu sahabat senior yang bisa dibilang cukup senior atau bisa dibilang ya paling senior dalam masalah bacaan Al-Quran. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran sebagaimana cara Al-Quran itu turun, maka dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, karena Abdullah bin Mas'ud ini orang yang sangat-sangat punya perhatian besar dalam masalah bacaan Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, iqra' aliyya, bacakan kepadaku Al-Quran. Fakultu ya Rasulullah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, bagaimana saya ini mau membaca Al-Quran di hadapanmu, sedangkan Al-Quran ini turun kepadamu. Dalam tanda kutip, buatan pantas Kanjeng Nabi kan gitu. Jadi Al-Quran ini turun kepada Nabi, kemudian Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membaca. Abdullah bin Mas'ud ya
dengan adabnya beliau mengatakan, tidak pantas wahai Nabi. Saya itu siapa dan jenengan siapa kok sampai saya disuruh membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu turun kepada engkau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Rasulullah menyampaikan, saya itu suka mendengar Al-Quran dari selainku. Jadi saya suka orang lain baca, saya mendengarkan. Faqara'tu surat An-Nisa, maka saya pun membaca surat An-Nisa, kata Abdullah bin Mas'ud. Hatta balaghtu, hingga saya mencapai ayat waji'na bika ala haula'i syahida. Mencapai ayat firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami datang bersamamu wahai Muhammad kepada mereka orang-orang syahidan, sebagai saksi. Jadi Nabi SAW nanti pada hari kiamat akan didatangkan oleh Allah, dijadikan saksi bagi seluruh umat manusia. Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketika sampai ayat tersebut, fara'aitu ainai Rasulillah, maka saya melihat kedua mata Rasulullah SAW tahmilani, mengalirkan air mata. Jadi ketika sampai ayat tersebut, Nabi SAW menangis. Ya. Maka di hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi SAW suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Kalau mungkin ada pertanyaan, kenapa? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah karena terkadang dan bisa seringkali orang itu ketika mendengar dari orang lain bacaan Al-Quran lebih bisa menghayati daripada si pembaca sendiri. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang baca Al-Quran itu, pertama dia sibuk dengan hafalannya, khawatir salah. Jadi imam kan ngoten, khawatir salah, jadi dipikir benar-benar sudah nggak bisa fokus meresapi bacaannya. Yang untung makmumnya bisa khusyuk mendengarkan, Masya Allah. Yang di depan, yang imamnya was-was, salah tak bener ini bacaan saya itu. Jadi berpikir terus. Yang pertama itu. Jadi seringkali orang yang membaca Al-Quran sendiri itu kurang, apalagi terkhusus lagi ketika menjadi imam ya. Kurang khusyuk atau kurang mentadaburi apa yang dia baca karena lebih memikirkan hafalannya. Kemudian yang kedua, selain memikirkan hafalan, juga memikirkan betul dan salah bacaan Al-Qur'annya. Ya, jadi makhorijul hurufnya, hurufnya benar apa salah, sifat hurufnya, tajwidnya benar apa salah. Jadi yang dipikir double. Ya. Ya, dari situ porsi untuk khusyuk mentadaburi bacaan itu agak berat, kecuali kalau memang surat itu sudah di luar kepala gitu. Bisa. Baca Al-Fatihah bisa khusyuk, baca kulhu bisa khusyuk. Tapi kalau sudah ayat-ayat yang mungkin agak panjang dan hafalannya masih belum benar-benar masih belum benar-benar menempel di kepalanya, ya, maka ini akan sangat sulit untuk bersamaan dengan mentadaburi Al-Quran tersebut. Ya. Maka itu adalah salah satu hikmah. Ya. Salah satu hikmah, ya, seringkali orang yang mendengarkan Al-Quran itu bisa lebih khusyuk daripada yang membaca itu. Ya. Itu diantara hikmahnya. Ya, maka di sini Nabi SAW suka mendengar bacaan dari orang lain. Ya. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah diperbolehkan, ya, atau termasuk adab adalah seorang yang lebih utama itu mengambil manfaat atau mendapatkan faedah dari orang yang tidak lebih utama dari dia. Ya. Jadi termasuk adab adalah ketika seorang yang lebih memiliki keutamaan bisa mengambil pelajaran atau faedah dari orang yang levelnya berada di bawah dia. Maka di sini Nabi SAW ya mengambil faedah, mengambil manfaat dari bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, yang tentu beliau Nabi dan Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat. Tentu lebih mulia Nabi SAW. Tapi di situ Nabi juga mengambil manfaat dari bacaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, juga misalkan guru, ya, bisa mengambil manfaat atau faedah dari muridnya. Ya, ini juga termasuk adab
dalam masalah ilmu. Kemudian pelajaran yang bisa diambil yang ketiga, ya, pelajaran yang bisa diambil yang ketiga adalah ketika kita mendengarkan Al-Quran, ya, dianjurkan kita untuk khusyuk mendengarkan, ya, dianjurkan kita untuk khusyuk mendengarkan sehingga benar-benar kita bisa meresapi bacaan Al-Quran tersebut, dan sebagaimana Nabi SAW juga bisa menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, ini kalau tahu artinya, ya. Kalau tahu artinya insya Allah bisa. Tapi kalau nggak tahu artinya ya mungkin nangis ketularan ya, itu alhamdulillah, itu bagus ya. Ketularan mungkin imamnya nangis gitu ya, ketika sholat di Masjidil Haram misalkan imamnya nangis ya kita ikut nangis, nggak tahu artinya apa. Tapi itu memiliki keutamaan juga karena di situ ada sisi kekhusyuan, kita mengingat entah itu yang diingat adalah kematian atau mengingat apa itu ya, kita tidak tahu yang dibaca tapi kita dalam hati menghadirkan rasa khawatir, rasa takut kepada Allah. Nah, ini adalah suatu hal yang utama. Ya, tidak masalah. Ya, tapi tentu lebih afdal ketika kita mengetahui artinya sehingga lebih bisa meresapi dan bisa menimbulkan rasa tangis tadi. Demikian. Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan. Tinggal 3 hadis ya, insyaallah. Monggo adzan dahulu. Kita lanjutkan. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimallahu taala, hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarir an Atha bin Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, in kasafatis syams, terjadi gerhana matahari, yauman, dalam satu hari, ala ahdi Rasulillah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beranjak, yusalli, beliau salat, hatta lam yakad yarka, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri salat hingga hampir saja beliau tidak ruku. Maksudnya saking panjangnya seolah-olah sahabat mengira itu tidak ruku, saking panjangnya. Tsumma raka'a, ternyata kemudian Nabi ruku. Falam yakad yarfa'u ra'sahu, dan hampir saja kami mengira bahwasanya beliau tidak akan bangkit dari ruku. Tsumma rafa'a ra'sahu, ternyata setelah itu Nabi bangkit dari ruku, mengangkat kepalanya. Falam yakad an yasjuda, dan hampir saja kami mengira bahwasanya Nabi tidak sujud. Tsumma sajada, kemudian Nabi sujud. Falam yakad an yarfa'a ra'sahu, dan kami mengira ketika Nabi sujud beliau tidak mengangkat kepalanya, tidak duduk. Ya, saking lamanya. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian ternyata Nabi mengangkat kepalanya. Falam yakad an yasjuda, dan kami mengira ketika Nabi duduk di antara dua sujud beliau tidak sujud lagi. Tsumma sajada, kemudian ternyata Nabi sujud. Falam yakad an yarfa'a ra'sahu, dan kami mengira, ya, dan hampir saja kami mengira bahwasanya Nabi tidak mengangkat kepalanya lagi, maunya sujud terus. Faja'ala yanfuhu, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengeluarkan suara, ya, dari bibirnya, waya beki, dan beliau menangis. Wayaqulu, dan beliau mengatakan, Rabbi alam ta'idni an la tu'adzibahum wa ana fihim. Wahai Rabbku, tidakkah engkau sudah menjanjikan padaku bahwasanya engkau tidak akan mengazab mereka, mengazab umat, ya. Wa ana fihim, sedangkan aku masih berada di antara mereka. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Rabbku, bukankah engkau telah menjanjikan padaku bahwasanya engkau tidak akan mengazab mereka, yaitu mengadab umatku. Wa hum yastaghfirun, sedangkan di antara mereka masih ada orang yang beristighfar. Ya, jadi di sini beliau terilhami dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Tsumma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah itu mengazab manusia selama engkau wahai Muhammad masih berada di antara mereka. Ya. Dan tidaklah Allah itu mengazab mereka sedang mereka masih ada orang yang beristighfar. Falamma shalla raka'ataini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, ya, 2 rakaat salat kusuf, ya. Injalati syams, kemudian matahari sudah terang. Faqama fahamidallah taala, kemudian Nabi berdiri dan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, wasna alaih, ya, dan memujinya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, bersabda, inna syamsa wal qamar, sinyal matahari dan rembulan, ayatani min ayatillah, adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah.
La yankasifani limauti ahadin. Tidaklah matahari dan rembulan itu terjadi gerhana karena kematian seorang, walali hayatihi, dan juga tidak karena sebab hidupnya seseorang. Faidan kasafa, dan jika terjadi gerhana, fafza'u ila dzikrillah, maka segeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam gerhana matahari. Gerhana matahari sebagaimana disebutkan oleh para ulama terjadi sekali di zaman Nabi SAW, yaitu ketika kematian putra beliau Ibrahim, ya, dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Jadi ada budak Mesir, ya, Qibti, dan kemudian digauli Nabi dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ibrahim. Ya, tapi Ibrahim ini wafat ketika masih kecil. Dan ketika wafat terjadi gerhana. Maka orang-orang mengira, wah ini gerhana ini gara-gara apa? Anaknya Nabi meninggal. Ya, orang-orang mengira seperti itu. Jadi menghubungkan hal seperti ini. Ya. Maka Nabi kemudian melakukan sholat gerhana matahari. Kemudian Nabi menyampaikan bahwasanya rembulan dan matahari, ya, tidaklah terjadi gerhana karena kematian seorang atau lahirnya seseorang, bukan. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan, kalau terjadi gerhana, segera kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan seperti salat gerhana dan semisalnya. Baik. Maka di hadis ini disebutkan tadi ketika Nabi salat gerhana matahari, ya, Nabi salat sangat-sangat panjang dan beliau menangis. Beliau menangis. Ya, maka di sini ada pelajaran bagi kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menangis bukan hanya ketika sholat yang sifatnya jahriyah atau dibaca dengan keras, tapi juga pada sholat yang sifatnya sirriyah, sholat yang bacaannya lirih. Ya, bacaannya lirih. Karena sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, khususnya Syafi'iyah, bahwasanya sholat gerhana matahari itu adalah sholat yang dilakukan dengan lirih. Jadi tidak dikeraskan bacaannya. Tapi kalau gerhana bulan dikeraskan. Nah, Nabi ini sholat gerhana matahari yang notabene itu adalah lirih dan beliau menangis. Beliau menangis. Itu menunjukkan apa? Kekhusyuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan sholat. Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir bahwasanya itu adalah tanda dekatnya hari kiamat. Buktinya apa? Atau mengapa bisa mengambil kesimpulan semacam ini? Karena Nabi SAW ketika menangis mengatakan, Rabbi alam ta'idni an la tu'adzibahum wa ana fihim, Rabbi alam ta'idni an la tu'adzibahum wa hum istaghfirun. Wahai Rabbku, bukankah engkau sudah memberikan janji padaku, engkau tidak akan mengadab umatku ketika aku masih bersama mereka, dan tidak akan mengadab mereka ketika masih ada yang beristighfar. Jadi Nabi ini khawatir bahwasanya adalah tanda azab. Dan ini sering dilakukan Nabi SAW. Ketika angin kencang, kemudian terlihat awan berkumpul begitu gelap, Nabi keluar masuk rumahnya. Ya. Kemudian Nabi ditanya oleh istrinya, Nabi kenapa jenengan kok riwa-riwi masuk keluar. Kemudian beliau mengatakan, saya khawatir ini adalah tanda bencana atau tanda azab yang diturunkan Allah kepada kita. Ya, maka ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat fenomena yang terjadi, maka beliau selalu hubungkan hal tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika itu suatu terjadi hal yang di luar kebiasaan, bisa jadi itu adalah tanda-tanda azab yang akan diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ala kulli hal di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika sholat gerhana matahari yang notabene dia adalah sholat yang sir atau yang dibaca dengan lirih. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan an Atha bin Sa'ib an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ibnatan lahu, putri beliau, taqdi, yang sedang sakaratul maut,
Ibnatan di sini bukan anak kandung ya. Ya, karena anak kandung Nabi sudah besar-besar, sudah menikah. Ya, tapi ini adalah cucu beliau. Anak perempuan ini ibnah ya, ibnatun, anak putri ini itu adalah anaknya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi cucu beliau yang digendong. Fahtadhanaha. Kemudian Nabi mendekapnya, fawadha'a baina yadayhi, dan Nabi meletakkan di hadapan beliau. Jadi menggendongnya. Famatat wa hiya baina yadayhi. Kemudian anak kecil tadi meninggal di hadapan Nabi. Wasahat Ummu Aiman. Kemudian tiba-tiba Ummu Aiman itu ibu susuannya Nabi. Iya. Jadi ibu susuannya Nabi ada beberapa, di antaranya adalah Halimah As-Sa'diyah yang terkenal. Kemudian salah satunya adalah Ummu Aiman ini. Ya. Ummu Aiman ini kemudian teriak ketika Nabi menangis dan cucunya Nabi wafat. Ummu Aiman teriak. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bekina inda Rasulillah. Wahai Ummu Aiman, apakah engkau menangis di sisi Rasulullah? Faqalat, maka Ummu Aiman mengatakan, alastu araka tabki. Bukankah saya juga melihat engkau sedang menangis? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in lastu abki. Saya tidak menangis yang benar-benar, maksudnya menangis dengan ketidakridhaan, bukan. Innama hiya rahmatun. Jadi ketika Nabi melihat cucunya itu wafat di gendongannya, Nabi ini meneteskan air mata. Ummu Aiman yang melihat itu berijtihad atau berasumsi ya boleh berarti menangis ketika ada yang meninggal. Langsung Ummu Aiman teriak. Ya, maka ditegur oleh Nabi karena tidak boleh niyahah, tidak boleh berteriak-teriak dengan tangisan seperti itu, karena itu menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir. Nabi menjelaskan, loh, jenengan kok menangis juga, tapi saya dilarang. Iya, tangisan saya itu bukan tangisan tidak ridha terhadap takdir. Makanya saya enggak sampai teriak-teriak, enggak, cuma meneteskan air mata. Tangisan saya adalah kasih sayang. Innal mu'min bikulli khairin ala kulli hal. Bahwasanya seorang mukmin itu berada dalam kebaikan ya, di setiap kondisinya. Inna nafsahu tunza'u min baini janbaihi. Sesungguhnya jiwanya seorang mukmin itu diangkat atau diambil ya dari dirinya. Wa huwa yahmadullah azza wajal, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika ada cucu beliau yang notabene masih balita itu meninggal. Maka pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah diperbolehkan untuk menangis ketika ditinggalkan oleh keluarga yang wafat, ya, tapi dengan batas-batas tidak sampai meratap. Ya. Bagaimana batas-batas meratap? Ya, di antara cirinya adalah berteriak, ya, kemudian mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap kematian saudaranya tersebut, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau hanya meneteskan air mata, ya, kalau orang Jawa ngarani berbesmili gitu, maka ini boleh. Ya, tapi kalau sampai berteriak, maka ini tidak boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari an-niyahah, yaitu meratap menunjukkan ketidakridhaan. Baik, hadis yang berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi, qala hadatsana Sufyan an Asim ibn Ubaidillah anil Qasim bin Muhammad an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman ibn Maz'un wa huwa mayyitun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium jenazah Utsman bin Maz'un, ya, wa huwa yabki, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menangis. Au qala, atau perawi mengatakan ainahu tuhraqan, ya, kedua mata beliau mengalirkan air mata. Maka pelajaran dari hadis ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya, diperbolehkan seorang itu menangis ketika ditinggalkan oleh keluarga, orang yang dikenal, ya, ketika ditinggal wafat, tapi dengan syarat tadi, harus dengan batas-batas, selama tidak sampai batasan meratap maka diperbolehkan. Tapi kalau sudah sampai batasan meratap, ketidakridhaan terhadap takdir, maka ini adalah suatu yang dilarang. Maka ini termasuk tangisan yang diperbolehkan. Tangisan yang diperbolehkan ketika ditinggal wafat. Hadis yang terakhir, qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abu Amir qala hadatsana Fulaih wa huwa ibnu Sulaiman an Hilal ibn Ali an Anas ibn Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan syahidna ibnatan li Rasulillah,
Kami menyaksikan putri Rasulullah SAW itu sedang dikuburkan ya, sedang meninggal ya. Wa Rasulullah SAW dan Rasulullah jalisun ketika itu duduk alal qabri di atas kuburannya. Ya, putri beliau ini kemungkinan Ummu Kulsum, kemungkinan lainnya Ruqayyah. Nah, dua putri beliau ini wafat ketika Nabi masih hidup ya. Faraitu ainaihi tadmi'an. Dan aku melihat kedua mata Rasulullah SAW mengalirkan air mata. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, afikum rajulun lam yuqari fil lailah. Apakah dari kalian ada orang yang tadi malam tidak berhubungan suami istri? Ya. Qala Abu Talhah, maka Abu Talhah mengatakan, aku wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, inzil, turunlah ke kuburan, fanazala fi qabriha. Maka Abu Talhah pun turun ke kuburan putrinya tadi dan menurunkan jenazah putri Rasulullah SAW dan menguburkannya. Maka hadis ini intinya sama, yang berhubungan dengan tangisan adalah bahwasanya diperbolehkan menangis ketika ditinggalkan oleh orang yang dicintai, orang yang disayangi, keluarga, kerabat, orang yang dia kenal, ya, selama masih dalam batas-batas syar'i dan tidak sampai derajat niyahah atau meratapi mayit. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.